wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk belajar bersama, untuk menunaikan kewajiban. Pondasi itu gimana? Yang apa artinya? Pondasinya, pondasi itu apa? Paling itu ilmu. Ya, itu yang pertama. Kedudukan ilmu dalam agama itu, ilmu merupakan apa? Al-asas minal asas. Pondasi yang paling dasar. Itu pertama. Kenapa ilmu kok disebut seperti itu? Karena syariat secara keseluruhan, baik masalah usul atau masalah furu', baik masalah dasar-dasar agama atau dalam cabang-cabang agama, baik itu akidah, ibadah, muamalah, itu semua nggak bisa dijalankan dengan baik, nggak bisa dijalankan dengan benar tanpa adanya ilmu. Coba kalau nggak percaya nanti dites. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman, rukun ihsan pasti mandek. Gila? Karena nggak pernah dibahas. Ada 3 kan, tingkat agama itu kan Islam, iman, ihsan. Masing-masing ada rukunnya. Masing-masing ada syaratnya. Tapi belum dikaji secara total. Nah, uniknya sing gak rumangsa ngerti, gak perlu tahu, itu yang unik itu. Tidak berusaha untuk mencari tahu. Wallahu a'lam apa sebabnya. Ya seperti rukun sholat. Rukun sholat ada, rukun puasa ada, rukun haji ada, rukun zakat ada, syahadat nggak pernah dibahas. Ada berapa rukun syahadat? Semua ada pembatalnya. Pembatalnya sholat ada, pembatalnya zakat ada, pembatalnya puasa ada, pembatalnya haji ada, pembatalnya syahadat. Tidak pernah dibahas. Dan uniknya ketika kita tidak tahu, tidak berusaha untuk mencari tahu, itu yang unik sekali. Masya Allah, ini perkara yang paling mendasar dan ini paling besar dalam urusan agama ini. Ya, kalau dalam urusan yang belum pasti, itu kita pasti mengeluarkan perjuangan dan pengorbanan. Sesuatu yang belum pasti tapi sudah pasti kita mengeluarkan perjuangan dan pengorbanan. Tapi sesuatu yang pasti tidak ada perjuangan dan tidak ada pengorbanan, kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka motivasi
semangat di dalam thalabul ilm tidak boleh redup. Ya, karena nanti dalam urusan agama ini, kalau di dunia gini kan enak, nggak ngerti nggak masalah, nggak ada yang mempermasalahkan juga gitu. Tapi pada saat panjenengan dengan saya berdiri tegak sendirian di hadapan Allah, waktu dihisab, nah itu kira-kira dipersoalkan nggak kita ngerti nggak ngerti agama, dipersoalkan apa enggak? Sudah siap dengan itu? Ada sebuah kesalahan besar yang ditanamkan dalam benak kita. Apa jari Ustadz itu kekeliruan sih besar, Pak. Kenapa? Ustadz dengan muridnya itu putus. Orang yang diikuti dengan yang mengikuti di akhirat itu putus. Itu yang ditanamkan sekarang. Apa jari Ustadz? Bagaimana Ustadz? Enggak putus itu. Allah yang mengatakan itu. Dibuka surat Al-Baqarah supaya buhul-buhul ini lepas dari pikiran kita. Jelas ya? Kita nanti itu berdiri sendiri di hadapan Allah, sendirian. Tolong diingat-ingat, sendirian kita nanti. Makanya harus punya ilmu. Ya, dibuka surat Al-Maidah, apa benar yang diikuti dengan yang mengikuti nanti bareng-bareng ketemu di hadapan Allah. Mari kita lihat. Ini ojo cari Ustaz ya. Kurang keliru mana kan? Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 160. Nah, ayat 166 167. 166 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wa ra'ahul adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang Yahudi itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya yang menjadi sesat bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Insyaallah. Apa kata Allah? Ingatlah ketika pada hari orang-orang yang diikuti, ini mestinya sosok manusia, entah itu pemimpin, entah itu tokoh, kan gitu. Saat orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, perhatikan ini. Kemudian pada saat wara'aul adab, dan pada saat mereka menyaksikan azab, wa taqatta'at bihimul asbab, semua hubungan terputus. Sudah jelas? Sampai jelas? Mbok kula sing tanggung jawab atas dosa sampean. Iku soalnya sekurep muni ngoten iki. Gak ada istilah seperti itu. Ini Allah yang mengatakan. Coba nanti dibuka sendiri dalam Qur'annya. Allah sendiri yang mengabarkan. Orang yang diikuti dengan orang yang mengikuti nanti terputus. Berlepas diri yang diikuti. Kenapa? Gak siap menerima beban-beban dosa. Gak siap. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya apa? Wa qala alladziina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti pun berkata, saat orang yang diikuti berlepas
diri. Saat orang yang diikuti berlepas diri, memutuskan hubungan, maka orang-orang yang mengikuti pun kata, lau anna lana karratan, seandainya kami nanti bisa kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, kami pun akan memutuskan hubungan dengan mereka. Nek ngerti ngono, mana Jawa ini? Apa nek ngerti ngono ya? Kalau tahu gitu, kalau begini caranya dulu, nggak mungkin kami akan mengikutinya. Makanya penyesalan yang terjadi. Dan Al-Quran sudah mengingatkan hal itu. Ya, Al-Quran sudah mengingatkan hal itu. Fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri dengan mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dengan kami. Nah, ini coba disimak ayat itu. Itu tafsirnya panjang itu. Ada hubungannya dengan surat Al-Ahzab, ada hubungannya dengan surat Luqman, ada hubungannya. Nah, inilah sebuah penekanan kepada kita masing-masing. Ayo, diri kita ini dibekali dengan ilmu. Beragama tidak akan pernah benar tanpa ilmu. Beragama tidak akan pernah benar tanpa adanya ilmu. Dan tanggung jawab beragama di sisi Allah itu sangat besar. Ojo disepelek nih. Jangan disepelekan. Baik. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kita ya, tentang serial dari Tazkiyatun Nufus berkaitan dengan pembahasan 3 perkara tentang masalah dosa dan maksiat. Ya. Kemarin bulan yang lalu kita membahas tentang nama-nama maksiat. Ada berapa nama Allah menamakan maksiat? Ada berapa Ibu? Ada berapa? 8 maksiat. Ada 8 nama maksiat. Nah, sekarang kita akan membahas pertama tentang marotib, tentang tingkatan dosa dan tingkatan maksiat. Nanti ada tingkatan, ada pembagian macam-macam dosa, dan ada tahapan. Jadi ada 3 hal: tingkatan, macam-macam, dan tahapan. Itu tentang dosa. Tingkatan dosa sebagaimana dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga dijelaskan oleh para ulama, bahwa dosa dibagi menjadi 2 tingkatan. Dosa dibagi menjadi 2 tingkatan. Ada 2 tingkatan dosa. Yang pertama, tingkat pertama, tingkat al-kabair. Tingkat yang pertama, tingkat al-kabair, yaitu tingkat masuk dalam dosa-dosa besar. Nah, kalau Bapak ingin tahu lengkapnya, bisa beli kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menulis kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Itu. Di situ ditulis oleh beliau ada sekitar 78 macam dosa-dosa besar. Ya, di kitab itu ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi ada berapa tadi?
sekitar 78 macam jenis dari dosa-dosa besar. Kalau yang kita ketahui berapa? Yang sudah kita ketahui termasuk dosa-dosa besar itu ada berapa? Maksud terserah Ustaz. Yang sudah kita ketahui ada berapa? Macam-macam ya. Ada 10 yang sudah kita ketahui. Kalau kita tahu 20 lumayan, berarti sekali saya ketemu di guru. Nah kalau 58 tidak kita ketahui, kita masuk di 58 tidak sadar. Betul apa enggak? Karena nggak ngerti kalau itu dosa besar. Bahkan kadang-kadang nggak disangka-sangka, Pak. Makanya hati-hati dalam masalah guyonan, dalam masalah agama harus waspada. Saya ulangi, dalam urusan syariat perintah larangan, ojo sampai pulang dari sampean digawe guyonan. Kenapa? Itu nanti bisa masuk di dalam kufur besar, keluar dari Islam. Itu bisa. Guyonan maksudnya guyon, tapi karena nggak ngerti, itu bisa masuk dosa besar. Namanya istihza. Istihza itu olok-olok tapi modelnya guyonan. Itu dosanya nggak karu-karuan. Makanya kudu hati-hati. Ya, aku guyon kok. Oh jangan macam-macam dengan syariat itu. Karena ini urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau guyonan yang lain jangan yang nyerempet dalam masalah syariat. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut istihza. Itu penggalannya orang munafik tadi. Nauzubillah min syaitan. Karena agama tidak boleh dibuat, karena urusannya dengan Allah dan Rasul loh. Sampai mau tak berani kita selengekan dengan Rasulullah. Wani dah, ini adab itu ngambil sampean. Dan gitu. Makanya kalau guyon-guyon yang umum-umum, jangan nyerempet-nyerempet dalam urusan agama. Takutnya masuk istihza. Ya, ini zaman sekarang tuh kendel-kendel mengguyoni agama. Oh itu yang pertama disebut al-kabair. Itu banyak sekali macam. Ada sekitar 78 macam dari dosa-dosa besar itu. Kemudian yang kedua, tingkat yang kedua disebut al-asghir. Disebut dosa al-asghir, dosa-dosa kecil. Ya, disebut dosa-dosa kecil. Nah, apakah dosa kecil itu yang jenisnya kecil itu selamanya akan tetap menjadi dosa kecil? Jawabnya tidak. Dosa-dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar apabila satu, orang yang melakukannya itu dengan sikap meremehkan. Jelas? Dosa-dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa-dosa besar apabila satu, orang yang melakukannya itu dengan bentuk apa? Meremehkan. Satu. Yang kedua, apabila pelakunya itu melakukan terus menerus, berulang-ulang, soalnya dianggap kecil. Maka nih bahasa kalau nggak sampai biasa sing keluar, wala wong ngono ae kok di. Nah, coba jenengan lihat orang yang sudah terbiasa tanda tangan palsu, kebiasaan,
Maka orang lihat tanda tangan palsu itu perbuatan yang biasa. Masya Allah. Maka niku lagi sampai barangkali sering ikut-ikutan tanda tangan palsu. Nek ono maling sepeda motor kecekel ojo melok gebui sampean. Kenapa? Sampai itu bolone maling soalnya ngono. Ngerti? Tanda tangan palsu itu kenapa? Nek ono pencuri sepeda motor kecekel sampean ojo melok gebui. Kenapa? Itu lebih kecil dari jenengan. Dia mencuri sepeda motor ketahuan dia. Dan jenengan tanda tangan sertifikat tanda tangan palsu itu sopo sing ngonani. Dan apa perbuatan itu baik, tercela, terhina, rendah. Dan nauzubillah, efeknya kepada istri dan anak-anak jenengan itu menjadi bom waktu nanti. Menjadi apa? Aku gak ngeten-ngeten dulu ya. Nah kepingin nyincipi gitu terus akan apa? Ya apa sih bom waktu ini teruskan. Nanti ketemu jenengan jawabannya. Ya, itu Masya Allah itu karena dianggap biasa. Makanya ada kitab apa al-istihanatu muharramat ala nas, dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa kok dianggap biasa? Siji, karena sudah banyaknya orang yang melakukannya. Sama dengan zina, sama dengan selingkuh. Itu sekarang itu dianggap apa? Wah, aku pakai akeh ngono. Betul itu? Itu nauzubillah syaitan. Dianggap biasa. Ya. Wanita hamil di luar nikah, gadis hamil di luar nikah. Aneh apa biasa sekarang? Biasa, kita anggap oh itu biasa, akeh tunggal. Allah mengatakan bukan biasa. Allah mengatakan apa? Termasuk perbuatan fahisyah dan wasa'an sabila, seburuk-buruk jalan hidup, perbuatan terkeji, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan hidup itu dalam pandangan Allah. Zina itu seburuk-buruk jalan hidup dan perbuatan terkeji. Orang bilang apa? Kan tapi masalah gitu. Makanya akhirnya dilakukan hal yang wajar seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar apabila orang yang melakukannya dengan bentuk meremehkan. Yang kedua apa? Dilakukannya terus. Yang ketiga, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila pelakunya tidak mau bertobat. Nah, apabila para pelakunya tidak mau bertobat dan jarang tobat karena tidak dianggap sah. Alas ngono ae insyaallah. Hati-hati di sini. Bon, sekarang mana dasar hukumnya? Dasar-dasarnya mana? Kok bisa jenengan bilang ada dosa besar, dosa kecil? Itu dasarnya mana? Mari kita lihat dasar-dasar dalam Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita buka surat Asy-Syura ayat 37. Surat Asy-Syura, surat berapa? Surat berapa? 42 ayat berapa? 37. Surat 42 ayat 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Dan bagi orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Pertama ini dalilnya. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Ya, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Perhatikan, dosa-dosa besar. Ada kalimat al-kabair, itu berarti ada dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa besar, berarti di situ ada dosa-dosa kecil. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, kita buka surah An-Nisa surat 4 ayat 31. Ayat 31. Sampun. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Intastanibu kabair, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, matunhaunaan, dan juga apa saja yang kamu dilarang darinya. Berarti bukan cuma dosa besar saja yang perlu dijauhi, termasuk dosa-dosa kecil, apa saja yang kamu dilarang karenanya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, surah An-Najm. Surah An-Najm, surat 53 ayat 32. Surat 53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardh wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih menjadi dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu meletakkan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa.
Di ayat ini banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Pertama, Allah mengatakan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga menjauhi perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ya, ini menunjukkan pembagian sangat jelas. Ada kesalahan-kesalahan besar, ada kesalahan-kesalahan kecil. Lalu disebutkan di sana, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu sangat luas ampunannya. Perhatikan, Allah sangat luas ampunannya. Dan itu merupakan karunia dari Allah kepada hamba-hambanya. Jadi luasnya rahmat Allah itu tidak hanya meliputi orang-orang yang mukmin saja. Luasnya rahmat Allah itu juga meliputi bagi para pendosa. Apa bentuk luasnya rahmat Allah bagi para pendosa? Apa bentuk luasnya rahmat Allah itu, Pak? Allah tidak menganggap dosa itu harga mati, tidak. Perhatikan, Allah tidak menganggap dosa itu sebagai harga mati, tidak. Allah menganggap dosa itu ibarat noda. Jelas, dosa itu ibarat noda, bisa dihapus, bisa dihilangkan, bisa dicuci. Dan itu luasnya rahmat Allah, sampai Allah sendiri mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang dipanggil siapa ini? Siapa? Orang yang taat atau pendosa? Pendosa dipanggil oleh Allah. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang selalu melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali engkau putus asa dari rahmat. Ini menunjukkan apa? Allah masih memberi kesempatan. Ya, Allah masih memberikan apa? Kesempatan, memberi peluang, memberikan kabar gembira, jaminan atas pendosa. Ya Allah, bukan apa yang pendosa. Apa jaminan dari Allah? Mengampuni dosa-dosa mereka. Perhatikan ibu, perhatikan luasnya rahmat Allah. Kalau ini ada hamba Allah melakukan 1 juta kesalahan, perhatikan, jika ada hamba Allah melakukan 1 juta dosa, lalu dia datang menghadap Allah dengan membawa 1 kebaikan, itu 1 juta dosa dihapus oleh Allah dengan 1 kebaikan yang dibawa oleh hamba ini. Perhatikan, 1 juta dosa dihapus semuanya oleh Allah tanpa sisa apabila hamba itu mau datang menghadap kepada Allah dengan membawa 1 dosa, 1 kebaikan. Apa 1 kebaikan itu? Taubatan nasuha. 1 juta dosa yang dibawa terhapus. 1 juta itu ibarat saja jumlah yang aku bisa jadi banyak, terhapus semuanya tanpa sisa. Akhirul dulu bajamai maka tahu. 1 kebaikan kita bawa menghadap Allah, maka 1 kebaikan ini itu bisa membersihkan 1 juta dosa yang kita telah lakukan.
Apa satu kebaikan tadi? Itu sifat rahmat. Beda dengan manusia. 1 juta kebaikan bisa terhapus dengan satu kesalahan. Betul apa enggak? Kemarin ada anak kecil datang, pikir masih SMP, Pak. Ustaz bisa konsultasi. Cuy, konsultasi. Tapi imut tanya dulu, Pak. Ya Allah, ikut kajian ibu-ibu, itu 2 anak itu datang. Terus cerita. Saya tuh ditanya itu gak percaya saya. Ustaz, ini mau bertanya masalah rumah tangga. Sama sudah menikah dong, Pak. Sama ini umur piro, kelas berapa, SMP ya? Guyu, Pak. Loh, sama kecil kalau mau menikah, kan? Lo sudah menikah? Hah? Sing tenar, saes. Masya Allah. Ya wes tahu sih wes nikah. Masalah apa? Cerita. Gimana kalau punya suami yang banyak mengecewakan, banyak kesalahan, banyak ini terulang, itu gimana sikap kita? Sama nikah sudah berapa lama? Sudah 1 tahun. Jujur ya, aku minta jujur. Suami Anda itu yang jenengan sebutkan lebih banyak melakukan kesalahan. Yes, aku jalur jujurin. Suamimu itu banyak kesalahannya atau banyak kebaikannya? Ya banyak kebaikannya sih. Walandur, dok si cilik rapi ngono. Iki kaya ibu sing memet iki kepengin mantui. Ini sebutkan ya sebenarnya banyak baik. Nah, kalau baiknya kemana kebaikannya kok sampai sebut-sebut kejelekannya ini? Aku bukan belani suamimu, enggak. Ini seni di dalam rumah tangga, hati-hati. Iya ya. Terus sampai kepingin punya suami yang kayak apa? Yang gak punya dosa. Salah alamat. Sampean dole orang alam langit ketemu kok. Nah kalau di dunia gini kecewa, ganti nikah lagi. Pasti mengecewakan. Kenapa? Karena jenengan menikahi manusia. Salah. Makanya kalau kepingin punya suami yang tidak punya salah, dadio Lia Eden. Tahu Lia Eden? Nikah dengan siapa? Malaikat Jibril katanya. Indonesia. Negara yang paling unik Indonesia, Pak. Paling unik sudah. Unik itu ya pengikutin. Meyakini menikah dapat malaikat. Aku mikir ini sini karena sopo ini. Penghulu ini so. Masya Allah, malaikat Jibril ya ngomong. Walah. Oh Indonesia niku dadi RT sampai dadi nabi niku angel dadi RT. Dadi nabi tengok-tengok ning alas 2 bulan metu dadi nabi. Indonesia gampang dadi nabi. Makanya produk nabi yang paling banyak Indonesia. Yes. Sampun. Nah, itu dalil keberapa tadi? Dalil ketiga. Ya. Maka sebutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya. Kemudian Allah itu mengetahui dirimu. Allah lebih mengetahui dirimu. Allah lebih mengetahui tentang diri-diri kita ini. Sejak Allah menciptakan kita dari janin di perut ibu kita, Allah sudah mengetahui siapa kita. Allah sudah mengetahui kita nanti ketika sudah hidup itu akan jadi orang bagaimana. Allah sudah tahu. Oleh karena itu di ayat berikutnya mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu paling suci. Tuh kan.
Jangan sekali-kali anggap dirimu paling suci. Jangan. Allah lebih tahu kepadamu. Berhenti dari anggapan-anggapan seperti ini. Bukan dilarang, boleh-boleh aja anggap diri paling baik, paling boleh. Persoalannya, Bapak Ibu bisa membuktikan kebaikan apa yang Anda miliki. Kadang-kadang kebaikan disandarkan kepada golongan, kebaikan disandarkan kepada organisasi, sementara tidak melihat kelakuan. Dia salah besar ini. Jelas ya? Jangan menyandarkan keutamaan pada kelompok. Tidak boleh, tidak benar begini. Kenapa? Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah siapa? Orang dimuliakan karena apanya? Ketakwaannya, bukan karena kelompoknya, bukan karena golongannya. Jadi kalau orang memuliakan dirinya, menganggap diri mulia karena golongan, ini kesalahan besar. Itu bertentangan dengan cara pandang Allah. Karena Allah memandang manusia kemuliaan dipandang dari sisi apa? Ketaatannya, ketundukan hatinya dengan syariat. Maka disitulah Pak, ketika orang bersandar kepada sebuah golongan dan macam-macam, dia nggak melihat ketaatannya, dia nggak melihat kebaikannya, dia nggak melihat kebusukannya. Dan apa kebaikan dan kebusukan itu tidak berfungsi di hadapan Allah kalau disandarkan kepada sebuah kelompok. Ini cara yang tidak benar. Maka jangan menyandarkan kemuliaan diri itu kepada golongan. Ini kesalahan karena Allah tidak memandang orang dari golongan apa, dari suku apa, dari negara mana, dari jenis apa. Tidak. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Oh, ini dalil yang keberapa? Ketiga. Tentang adanya dosa-dosa besar dan adanya dosa-dosa kecil. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan as-salatul khamsah, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, ibadah salat Jumat yang satu menuju Jumat yang berikutnya, itu kafaratun, menjadi kafarat, menjadi apa? Menghapuskan lima bainahunna, dosa-dosa di antara waktu-waktu tadi. Ya, perhatikan, sholat 5 waktu, dari sholat yang satu ke sholat yang lain, dari hari Jumat ke Jumat yang lain. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam waktu-waktu tersebut itu menjadi penghapus dosa di waktu-waktu tersebut. Seperti sekarang, tadi kita sudah sholat maghrib. Antara maghrib dengan isya itu bisa berpeluang dosa apa enggak? Bisa berpeluang dosa apa enggak? Kalau kita dari maghrib ke isya ada di masjid, enggak pulang, sudah di masjid, peluang dosa ada enggak? Di masjid ngaji. Yes. Ini jujur Pak Jimmy. Itulah kita. Itulah kita. Kalau kita pakai pikir, saya baca Quran nanti sampai ketemu Isya, ada dosa nggak? Nanti sholat maghrib sampai Isya, kita pakai sholat mutlak itu sampai Isya. Ada potensi dosa enggak? Sholat, kita sholat, ada peluang dosa? Sholat maghrib, selesai sholat qobliyah, kita pakai sholat mutlak sampai isya, sholat, ada peluang dosa enggak? Sholat ini. Ngerti arah pembicaraan saya?
Nek sholat emang meluang dosa, apalagi gak sholat. Ini kita dulu api tawa diri. Ngaku api tak sampean. Paham ini? Inilah hal-hal yang pasti kita lakukan, tapi tidak kita ingat. Pasti terjadi, tapi kita tidak sadar. Kita bisa bayangin. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, begitu selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pikir pertama kali apa? Istighfar itu umumnya dibaca ketika kapan? Habis melakukan ini, kita habis sholat. Di dalam sholat itu banyak istighfar kita baca. Begitu selesai sholat, kenapa Nabi mengajarkan kita istighfar? Karena pada saat kita sholat, tidak sepenuhnya kita menghadap kepada Allah, tidak sepenuhnya kita memuji Allah, tidak sepenuhnya kita membesarkan Allah. Itu sebuah kesalahan. Nggak ngereken sama Allah. Bisa terjadi apa enggak? Kalau nggak ngereken suami gimana? Atau nggak ngereken istri, dosa apa enggak? Ini nggak ngereken sama Allah. Itu istighfar. Masya Allah, ini dosa. Makanya dari pemahaman ini Pak nanti, itulah yang menjadikan kita, kenapa kita senang melakukan ibadah. Kita berharap ibadah yang satu barangkali tadi nggak benar, kita tumpangi dengan ibadah yang lain. Barangkali yang satu tadi betul-betul kita inginkan ibadah yang lain, dan seterusnya. Itu memicu kita untuk bersemangat di dalam melakukan ibadah. Sampun, ini hadis Nabi SAW. Jadi sholat 5 waktu, yang satu ke waktu yang lain, dari Jumat ke Jumat yang lain, itu menjadi apa? Penghapus dosa antara hari-hari tersebut. Malam tarsyan kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa. Nah, jadi sholat itu bisa menghapus dosa-dosa yang tadi kita lakukan. Siang tadi, mulai subuh sampai maghrib, peluang dosa ada nggak kita? Hari ini, kemarin, itu kita sadari. Itu kita sadari. Pun hadis yang terakhir sudah saya. Baik, kita jeda sebentar, nanti kita lanjut setelah sholat isya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita lanjutkan hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sholat 5 waktu dan ibadah hari Jumat, salah satu keutamaannya itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, faidah dan keutamaan sholat 5 waktu dan sholat Jumat kepada ibadah Jumat yang lain, itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa, dengan catatan
Apa catatannya? Selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Berarti sholat 5 waktu ibadah Jumat itu menghapus dosa-dosa kecil. Ya, menghapus dosa-dosa kecil. Itu apabila dosa-dosa besar itu tidak dilakukan. Baik. Kemudian berikutnya, hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ya, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu sekalian 7 dosa yang membinasakan. Ya. Rasulullah SAW berpesan, jauhilah olehmu sekalian 7 dosa yang membinasakan. Nah, kalau ada kalimat seperti ini menunjukkan 7 macam dosa ini termasuk yang mana? Hah? Kecil atau besar? Besar, karena ada ancaman membinasakan. Ya, makanya juga di dalam Al-Quran nanti kita simak, gitu ya, kita simak. Kalau ada ayat atau hadis yang mengatakan wailun, wailun, fawailun dan seterusnya, ya, maka kecelakaan besarlah. Maka dosa yang diancam dengan kalimat wailun itu termasuk bagian dosa besar. Kalimat wailun. Baik. Mari kita simak hadis tersebut. Jauhilah olehmu sekalian 7 dosa yang membinasakan. Apa saja? Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Apa 7 dosa tersebut? Beliau menyebutkan yang pertama asyirku billah. Yang pertama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka di sini kita berkewajiban untuk mempelajari anwa'us syirik, mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu tentang al-aqidah, ilmu tentang akidah. Dan ini wajib untuk kita kaji, wajib untuk dipelajari. Kenapa ini masuk dosa besar, yang paling besar? Ya, karena ada sedikit perbedaan, Pak. Di zaman Nabi SAW jelas dan nyata, gamblang, terang. Kenapa Nabi yang menyebutkan? Sekarang ada perbedaan pandang. Karena banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan itu, perbuatan yang di zaman Nabi, perbuatan yang di zaman Nabi yang disebut oleh Nabi syirik, di zaman sekarang bisa jadi nggak syirik lagi. Paham nih? Suatu perbuatan yang pernah terjadi di zaman Nabi, Nabi menyebutkan itu syirik. Dan di zaman sekarang orang menganggapnya itu bukan dari kesyirikan.
Nah gitu. Masya Allah. Ini makanya perlu kita kaji yang jujur ketika hati kita mencari ilmu. Yang jujur. Makanya kacamata ketidaksukaan, kacamata kebencian itu harus betul-betul dinetralisasi, Pak. Kenapa demikian? Karena cara pandang yang salah, kacamata yang keliru ketika dipakai, maka itu bisa merubah sesuatu. Perhatikan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan kacamata kecintaan, kacamata ridho, ainul ridho, pandangan yang dipenuhi dengan keridhaan, itu bisa menjadikan segala sesuatu yang dipandang itu menjadi baik. Ya, saya ulangi. Ainur ridho, kacamata keridhaan itu bisa menjadikan semua yang dipandang itu menjadi baik. Karena faktornya kasih senang. Wa ainul ghadab, dan pandangan yang dipenuhi dengan marah, kebencian, maka bisa menjadikan segala sesuatu yang dilihat itu berubah menjadi jelek. Saya dipahami ya? Jadi kalau cara pandang kita, cara pandang kasih sayang, kecintaan, maka yang dipandang apapun bentuknya menjadi baik. Tapi kalau kacamata yang dipakai kacamata kebencian, sesuatu yang baik itu bisa dianggap salah karena kacamatanya sudah kebencian duluan. Gitu. Ada satu kasus, ya, orang bertetangga, karena sudah diawali dengan kebencian. Si A dapat musibah, si B ngerti yang namanya tetangga punya musibah itu, dia tawarkan bantuan, diantarlah dia bantuan itu ke rumahnya si A. Tapi karena dari awal si A itu sudah punya kacamata kebencian, perbuatan baik yang mulia yang dilakukan oleh si B ini itu bukan menjadi kebaikan. Dituduhlah dia, difitnahlah dia. Siapa yang butuh bantuan? Dikira saya miskin apa? Ya. Siapa yang butuh bantuan Anda? Sok suci, sok baik, sok alim, macam-macam. Karena kan kacamata kebencian. Begitu satu saat dia mendapat musibah, berikutnya si B nggak berani nolong, nggak berani nawarkan bantuan. Kenapa? Kenapa? Saya coba. Kalau jenengan ada tetangga kena musibah, tuh jangan antar dia bantu dengan mungkin bantuan uang, kemudian dibantu dengan makanan, lalu keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti tadi yang dicontohkan. Aku masih bisa, nggak usah lagi ngirim makanan, kami sudah masak. Ya, terus omong dengan omongan-omongan yang baik. Begitu berikutnya jarak beberapa waktu, si A ini dapat musibah. Jenengan berani bantu? Dalam berani datang membantu, memberikan kebaikan kepada dia? Enggak berani. Kenapa? Karena jerah. Maka keluarkan. Gus ngerti tonggo kena musibah yo gak muncul. Wong gus ngerti musibah kena musibah yo gak ada sing yang peduli. Gak ono sing simpan, gak ada yang membantu, gak ada yang ngereken. Punya tetangga dengan tidak punya tetangga sama aja. Muslim kok gak ngereken tonggoni. Ini kita tuh tonggo model ini kan ayo. Kenapa? Kacamata kebencian. Gitu loh. Maka di dalam mengkaji harus dinetralisir ke sana. Ya, minta tolong kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Baik. Nah,
Itu yang pertama. Jadi 7 dosa yang menghancurkan. Yang pertama apa tadi? Syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, as-sihr, sihir. Yang kedua apa? Sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati haramallah illa bil haq. Ya, yang keberapa? Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan dasar dan alasan yang benar. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Pelajari tentang riba. Apa itu riba? Termasuk yang kaya apa yang riba. Sekarang Masya Allah banyak menu-menu yang dibumbui dengan riba, dengan sponsor-sponsor yang menakjubkan. Ada yang DP ringan, pinjaman mudah. Iya, belak lo sing angel. Ya, DP ringan, 5 menit cair, menghilangkan masalah. Dengan masalah. Menu-menu riba itu dibumbui dengan bahasa-bahasa yang menarik. Masya Allah. Itu yang keberapa? Hati-hati dengan riba, kenali riba, karena dosa riba mengerikan sekali. Ya, dosa riba itu sangat dahsyat sekali. Sekarang kita di perkampungan itu hampir waktu Gor Sidoarjo belum direnovasi itu, saya kalau habis pengajian malam itu keliling ke situ. Di belakangnya itu ada hasilnya anak-anak muda. SMP, SMA itu ngumpulnya di belakang Gor. Oh, itu warung untuk mabuk-mabuk semua. Ngumpul di sana. Nah, itu lapak-lapak itu, pedagang kaki lima itu hampir semuanya itu menggunakan jasa riba. Karena ada pelakunya di satu perumahan. Saya pertama kali pagi itu lewat itu kok banyak orang antri, tak pikir sembako gitu. Ternyata apa? Rentenir Pak, antri segitu. Antri segitu. Kalau kita lihat itu ngeri. Pinjam 1 juta yang dicairkan itu 900. Itu sih nambah, Masya Allah. Nggak bisa, itu dilakoni. Ada yang kadang-kadang cairnya cuma 800. Nanti bayarnya 1 juta 300, 1 juta 500. Nerima ini nggak 1 juta, tapi bayarnya 1 juta. Ini terjadi di sekitar kita dan banyak pengkonsumsi demikian. Yang unik apa Pak? Pelakunya ini takmir masjid. Wallahu a'lam. Tekunnya luar biasa sholat. Dan saya tahunya keliling waktu di Gor itu, loh orang ini, oh Masya Allah. Jadi sekian banyak pedagang-pedagang kaki lima itu, hampir mayoritas menggunakan jasa riba. Insya Allah. Itu ngeri nih, ngeri. Nah gimana tidak? 1% riba itu lebih besar dosanya, lebih ngeri kalau kita makan itu daripada 60 pelacur. Silakan dinikmati ribanya. Coba di masyarakat kita ada pelaku riba, ada pelacur, yang dipandang rendah yang mana? Hah? Ada pelaku riba, ada pelacur, yang dipandang rendah mana? Dalam pandangan syariat yang lebih rendah siapa? Pelaku riba.
tapi tidak dipandang kehinaan. Jadi kalau ada 60 pelacur kumpul jadi satu, hasil melacurnya dimakan lebih ringan daripada memakan hasil riba. Itu pertama. Yang kedua, pelaku riba itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Silakan dinikmati riba. Hari sekarang nggak ngurus orang riba-riba. Ya, makanya itu salah satu sebab kenapa rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ini. Orang tidak peduli lagi cara mengambil harta, apa dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Rahmatnya dicabut oleh Allah. Walaupun Anda sukses, walaupun Anda berhasil, jangan pernah mimpi rumah tangga Anda ada dirahmati oleh Allah. Pasti bencana yang akan Allah timpakan. Ya, yang nggak percaya boleh dicoba. Yang nggak percaya boleh dicoba. Kan biasanya ustad itu biasa penting-penting ini pegawainya ustad coba. Enak banget, coba. Bon, itu yang keberapa tadi? Yang kelima, wa aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Para pengelola yatim piatu, panti asuhan harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan kita yang ikut ambil bagian donatur anak yatim, usahakan, saya pesan, usahakan ngerti manajemennya yayasan tersebut. Usahakan. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali panti asuhan yang mengeksploitasi anak-anak yatim. Saya mendirikan yatim piatu panti asuhan dulu, Pak. Dulu waktu di tahun berapa itu? Itu karena saya ngurusi 2 panti asuhan yang tidak transparan. Ya. Saya ngurusi itu dengan sukarela, insya Allah. Saya sedekahkan waktu saya sedekahkan hidup saya sedekahkan ilmu saya untuk anak-anak yatim tanpa kita pungut biaya sedikit pun. Pengajarannya, nah saya ngertinya ada seorang ustadz ketika dikasih honor ngajar itu saya tolak karena memang komitmen saya seperti itu. Akhirnya ditegur seorang ustadz, nanti tolong kalau jenengan dikasih amplop dari yang jenengan ajar, tolong diterima. Enggak, saya enggak mau. Loh, sambil terima saja. Soal nanti jenengan salurkan. Kenapa? Karena itu kalau jenengan enggak diterima, itu hilang. Loh, saya sih penasaran, betul tak begitu? Coba saya cek. Saya cek, Pak, betul hilang. Ada masukan itu. Tercatat laporan untuk honor ustadz, padahal dia enggak terima. Masya Allah, kayak begini manajemennya. Dan ada lagi yang nggak jelas kemasukan mana, ini kemana, larinya kemana, SPP berapa, itu nggak jelas. Maka saya anjurkan, sebab apa? Ini nanggung dosa besar. Betul? Jangan membuka peluang-peluang dosa. Harus dengan harta anak yatim tidak boleh diambil untuk apapun. Jelas nih, harta anak yatim tidak boleh digunakan untuk apapun. Harus diberikan kepada pelakunya. Berat nih, Pak. Jadi kalau kita nanggung yatim harus betul-betul belajar tentang manajemen semua rangan. Insya Allah. Kemudian yang keenam, watawalli yaumaz zuhfi, melarikan diri dari peperangan, kabur dari peperangan. Ini dosa besar. Makanya Nabi melarang kita mengharap-harap perang, dilarang oleh Nabi. Tapi kalau memang betul-betul terjadi, maka bersabarlah. Kuatkan jiwa untuk menghadapi persoalan. Karena perang itu berat. Perang itu berat.
Ada beberapa kasus ketika di atas podium begitu menggebu-gebu, begitu menggelegar khutbahnya, begitu ditangkap di penjara nangis, gak cocok. Ada nggak itu kasus? Nggak usah seperti itu. Ya, berlindung kepada Allah. Kata Nabi, ojo arep-arep perang. Tapi kalau memang terjadi perang, siapkan dirimu, kuatkan batinmu. Kenapa? Perang itu cobaan yang berat, Pak. Masih ingat kasus seorang muslim yang pemberani? Ya, sangat luar biasa. Sampai kaum muslimin mengatakan perang hari ini milik si fulan, perang hari ini milik si fulan. Karena dia gagah berani, Pak. Begitu perang dimulai, dia langsung menerobos ke barisan musuh. Dan banyak sekali musuh-musuh yang berhasil ditumbangkan. Sampai kaum muslimin memujinya, menyanjungnya, mengaguminya, dan mengatakan perang hari ini milik si fulan. Artinya apa? Si fulan ini paling berjasa di dalam Islam di hari ini. Di saat kaum muslimin memuji-muji dia, Rasulullah mengatakan, hai para sahabat, hai kaum muslimin, ketahuilah dia itu min ashabin nar. Dia itu penghuni neraka. Coba kalau jenengan ngelihat dengan yang didengar, beda rasanya gimana? Hah? Gak keliru kan Nabi, kan gitu kan? Tapi gak percaya itu ya apa sing ngomong Nabi gitu. Tapi mau mempercaya delok wong iki napa? Baik, dia itu pemberani, dia berjasa di dalam Islam. Kok bisa Nabi mengatakan apa? Makanya ini menghubungkan antara problem dengan ucapan Nabi. Maka yang harus dibenarkan dulu apa? Walaupun perkataan Nabi tidak masuk akal. Zaman sekarang kan diakal-akali. Kalau Nabi yang mengatakan, maka walaupun tidak masuk akal, wajib. Nah kalau nggak wajib tadi jenengan tanpa sadar, Nabi kok kadang-kadang gojok juga. Apa Anda mengatakan demikian? Barangkali ada ucapan Nabi yang nggak sesuai dengan logika. Terus jenengan juga akan mengatakan Nabi itu nggak jujur, Nabi itu bohong. Kan enggak tahu. Nah, ketika Nabi mengatakan dia di dalam neraka, maka ada seorang muslim yang apa? Penasaran. Karena yang ngomong Nabi pasti benar, tapi delok wong itu gak cocok dijadikan dia sebagai ahli neraka. Akhirnya apa? Dia putuskan aku harus mengikuti dia. Akhirnya diintai terus setiap gerakan. Malam pun dia bangun mengintai bagaimana yang dilakukan. Dia sholat malam sebagaimana umumnya kaum muslimin. Setiap kali dia menyaksikan kebaikan, sholat jamaahnya luar biasa. Ya, sholat jamaahnya luar biasa. Taklimnya juga rutin di majelisnya Nabi. Sholat malamnya juga hidup. Makanya dia penasaran, kok bisa Nabi mengatakan dia itu ahli neraka. Begitu hari berikutnya, peperangan berikutnya terjadi, sebagaimana biasa dia langsung merangsek ke dalam barisan musuh. Nah hari itu dia terluka dengan luka yang sangat parah. Masya Allah, perhatikan, dia terluka dengan luka yang sangat parah. Nah ternyata di situ titik lemahnya, Pak. Dia itu nggak tahan sakit. Makanya nggak cocok antara keberaniannya dengan dia nggak tahan sakit ternyata. Akhirnya apa? Dengan sakit yang sangat berat dia ingin segera mengakhiri hidupnya karena nggak tahan dengan sakitnya ini. Akhirnya dia diam-diam letakkan ujung pedangnya itu di tanah, lalu kemudian diletakkan ujung pedangnya itu di antara dua dadanya dan dia tusukkan dirinya dalam pedangnya itu. Lalu kaum muslimin yang apa tadi? Mengikuti, yang mengintai, keluar dari persembunyiannya dan mencari Rasulullah SAW. Begitu ketemu Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, nashhadu annaka la Rasulullah. Wahai Rasul, aku benar-benar bersaksi bahwa Anda benar-benar seorang Rasul. Jadi ada kalanya orang itu ada titik lemahnya. Pun persoalannya, Bapak, Ibu, apakah kita tahu titik lemah kita di mana? Karena itu yang akan dimanfaatkan oleh setan untuk merusak kita. Ya?
Setiap orang punya titik lemah. Ada kalanya harta, ada kalanya wanita, ada kalanya pujian, sanjungan, lemes sudah, hancur sudah. Bukan diuji dengan sesuatu yang besar, yang kecil. Maka pelajari titik lemah kita ada di mana. Baik, nah, itu yang keberapa? Yang ketujuh adalah waqadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita baik-baik, wanita mukmin baik-baik dituduh berzina, menuduh berzina terhadap wanita mukmin yang sangat baik. Bon, kita tambahkan satu nasihat dari Imam sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Kabair Tis'un, dosa-dosa besar itu ada 9. Kata siapa? Abdullah bin Umar. Jadi bukan hadis, ini namanya asar. Asar itu perkataan sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan dosa-dosa besar itu ada 9. Ini dalam satu konteks, bukan berarti pembahas. Saya ulangi, ini suatu konteks hadis, konteks asar, bukan pembahas. Sama dengan itu loh Pak. Tanda-tanda munafik ada berapa? 3 dalam hadis itu. Tanda-tanda munafik ada berapa? Padahal ada berapa? Sekitar 30. Padahal sekitar berapa? 30. Yang kita tahu berapa? 3. Yang nggak tahu? Loh ini mah gak ngerti terus ngelakonnya biar rumah saya jadi munafik lah gitu. Makanya betul ngaji berat lah, betul ngaji berat. Ini saya itu. Benar. Sekarang kita lihat perkataan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan dosa-dosa besar itu ada 9. Apa saja kata beliau? 1, al-isyraku billah, syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, waqatlun nasamah, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, wal firar minaz zukhfi, lari dari perang, kabur dari perang. Kemudian yang keempat, waqadful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Menuduh wanita baik-baik berzina. Yang keberapa? Sekarang 5. Wa aklur riba, sama dengan tadi. Wa aklur riba. Yang keenam, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, wal haddu fil masjid, melakukan penyimpangan di masjid. Melakukan apa? Penyimpangan di masjid. Jadi melakukan penyimpangan ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, menyalahgunakan amanah. Harta yang dimaksud untuk masjid. Yang kedua, bisa jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang di dalam masjid, seperti tengkar di dalam masjid. Ya, jadi kalau ada tengkar dalam masjid jangan dipindah tempat. Itu karena masjid kan lapangan, jumlah. Damaikan, bukan kemudian dipindah tempat. Ya, atau melakukan perdagangan di dalam masjid, itu penyimpangan-penyimpangan dalam masjid. Yang keberapa? Sekarang yang ke-8. Apa yang ke-8? Walladzi
Walladzi yastakhir, orang yang tidak membayar upah pekerja. Orang yang tidak membayar upah pekerja. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, yang ke-9 adalah wabuka ulwalidaini minal uquq. Masya Allah. Membuat orang tua menangis karena perbuatan durhakanya. Membuat orang tua menangis karena perbuatan durhakanya. Nah, inilah 9 dosa besar yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ada tambahan beberapa perbuatan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, inilah kajian kita malam ini berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dosa. Jadi dosa ada dosa besar dan ada pula dosa kecil. Nanti akan kita lanjutkan tentang 2 pembahasan berikutnya, yaitu tentang tahapan-tahapan dosa dan pembagian macam-macam dosa. Jadi pembagian dosa nanti tahapan-tahapan dosa itu ada 4. Tahapan-tahapan dosa ada 4. Tahap pertama adzan buriyasah, dosa kekuasaan. Dosa kekuasaan, kepemilikan. Ini artinya apa? Orang melakukan dosa karena sifat-sifatnya itu merasa menguasai, merasa memiliki, merasa kuat. Ini sifat-sifat dosa-dosa riyasah atau disebutkan mulkiyah. Dosa-dosa kekuat, sok kuat, sok pangkat, sok jabat. Yang kemudian dosa ini menimbulkan kesombongan. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang pertama. Yang kedua adalah dzanbun syabu'iyah. Syabu'iyah, dosa-dosa kebuasan. Apa? Dosa-dosa kebuasan. Artinya apa? Ada sosok-sosok manusia yang memiliki sifat-sifat seperti binatang buas. Jadi ada sosok-sosok manusia yang memiliki sifat-sifat seperti apa? Binatang buas. Binatang buas berikut sifatnya. Nah, itu nanti kita oncai bareng-bareng. Yang ketiga, dzanbus syaitoniyah, dosa-dosa syaitoniyah. Artinya ada sosok-sosok manusia yang memiliki sifat-sifatnya setan. Makanya nggak boleh kita punya sifat itu. Apa sifat-sifat setan? Bulan depan kita kaji. Koyoknya akeh. Adu domba, bisik-bisik. Pegawai ini kan menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Wis kena kabeh rasane. Akeh nih. Nah, ini perlu dibahas teman-teman. Nah, nggak dibahas, kita aman. Gitu. Allah. Gitu. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat bahimiyah. Dosa-dosa bahimiyah. Jadi kalau ditulis itu 4 tahap dosa. Yang pertama ar-riyasah. Ar-riyasah. Yang kedua apa tadi? Syabu'iyah.
Tiga, syaitania. Empat, bahimia. Nah, ini 4 tahap dosa. Ya, jadi 1, nanti orang itu rumangsa kuat, rumangsa sugih, rumangsa berkuasa. Itu nanti muncul sifat-sifat yang sok berkuasa. Itu sifatnya Allah, tidak boleh dimiliki manusia. Yang kedua, syabuliyah, kepuasan, kepingin menang diri. Liane gak oleh cedak-cedak. Terus tamak, rakus, senengane nyiksa yang lemah, memangsa yang tidak berdaya. Ada seperti itu manusia? Makanya ada. Makanya kalau ini nggak dibahas, insya Allah kita aman. Ya, kemudian apa? Syaitania, orang-orang yang memiliki sifat-sifat setan. Dan nanti kita pelajari. Jangan sampai kita ini belegere menungso ning sifatnya setan. Lu ada di zaman sekarang banyak bermunculan. Tapi ya jangan diperlakukan seperti setan. Nanti kok ketemu wongi, alhamdulillah, jangan. Kalau ketemu wongi mau ta'awud, enggak usah. Kemudian yang keempat, apa? Bahimiyah. Apa itu bahimiyah? Binatang ternak. Seperti kambing, ya, keledai. Jadi uripin apa? Uripin apa? Mangan, dolek mangan, ngising, turu, kumpul sahabat. Nah, oke puteran ini tuh. Wala ibadah, wala ilmu, wala syariah. Gak ono urusan ibadah, gak butuh ilmu, gak butuh ketaatan. Yang penting uripe seneng. Jadi target hidupnya apa? Nyeneng no hati. Sekali waktu orang seperti ini kudu lungguh jajar wedus. Beda nih gaya uripe sama apa enggak? Mana loh? Jelas? Dan itu banyak. Ayat-ayatnya mungkin agak sedikit ekstrim pembahasannya, karena nanti harus diterima kenyataan bahwa ada kalanya manusia itu secara jasadnya, tapi tabiat dan habitatnya adalah binatang-binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dan kita wajib mengetahuinya agar tidak masuk dalam perangkap dosa ini. Kalau jenengan ingin tahu rujukan kitab yang kita pakai, itu diambil dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Kita apa? Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Itu menjelaskan rincian ini. Akan kita bahas pada pertemuan akan datang bersama dengan dalil-dalil. Ada dalil banyak nanti kita temukan di sana. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang belum dibahas. Sudah cukup ya, sudah jam 8. Ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.